Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan mengomentari penyematan tanda jasa pangkat jenderal penuh ke pundak Prabowo Subianto banyak mendapat tanggapan negatif. Presiden Joko Widodo telah menyematkan tanda jasa kehormatan pangkat jenderal bintang 4 ke pundak Prabowo Subianto karena menurut Panglima TNI dan mantan Panglima TNI sekarang menjadi Menteri Polkam Hadi Cahyadi menyatakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Presiden Joko Widodo mau menyematkan tanda jasa Jenderal Bintang 4 ke pundak Prabowo Subianto. Pembelaan Panglima TNI dan mantan TNI Hadi Cahyadi, Menteri Polkam wajar karena bawaan Presiden Joko Widodo membela tindakan Presiden Joko Widodo menyematkan tanda jasa pangkat jenderal ke pundak Prabowo Subianto. Menurut TB Hasanuddin Purnawirawan Letnan Jenderal mantan anggota DPR menyatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, penyematan tanda jasa hanya yang masih aktif sebagai militer. Padahal Prabowo Subianto sudah pensiun dari militer sehingga tidak boleh menyematkan tanda kehormatan jenderal penuh ke pundak Prabowo Subianto. Dengan demikian penyematan pangkat jenderal penuh kepada Prabowo Subianto bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Kata Presiden Joko Widodo, sudah biasa menyematkan tanda jasa yang dilakukan pemerintah kepada perwira tinggi seperti kepada Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Binsar Panjaitan, dan Hendro Priyono. Menurut Koni Bakri, bahwa penyematan tanda jasa kehormatan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Binsar Panjaitan, dan Hendro Priyono diangkat berdasarkan Undang-Undang tahun 1959 tentang penyematan tanda jasa kehormatan kepada petinggi militer sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Karena setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, otomatis Undang-Undang tahun 1959 tidak berlaku lagi, digantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang penyematan tanda jasa kehormatan. Atas penyematan tanda jasa pangkat jenderal penuh kepada Prabowo Subianto banyak mendapat tanggapan negatif dari masyarakat, sampai ada mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo menarik kembali tanda jasa jenderal penuh dari Prabowo Subianto. Penyematan tanda jasa jenderal penuh ke pundak Prabowo Subianto menyakiti kelompok ngamisan yang setiap hari Kamis selalu datang ke Istana Negara meminta kepada Presiden Joko Widodo mengambil tindakan kepada Prabowo Subianto terkait penculikan 13 aktivis 98 selaku anak kandung dari kelompok ngamisan tersebut. Presiden Joko Widodo pernah menyatakan tidak punya data terkait penculikan 13 aktivis 98 dan tidak pernah diadili, berarti tidak tahu kesalahannya. Pernyataan Presiden Joko Widodo tidak punya data penculikan 13 aktivis tersebut memang benar. Tidak punya data penculikan 13 aktivis 98 hanya alasan dibuat-buat karena Panglima TNI sebagai bawahan Presiden Joko Widodo. Data penculikan 13 aktivis 98 ada di markas militer pusat yang dipimpin Panglima TNI. Maka Presiden Joko Widodo bisa minta data penculikan 13 aktivis 98 dari Panglima TNI sekarang. Hasil pemeriksaan Prabowo Subianto yang dilakukan saat itu para petinggi militer yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, Agung Gumelar, Wiranto, dan perwira tinggi lainnya menyatakan
sudah terbukti Prabowo Subianto menculik 13 aktivis 98, lalu Prabowo Subianto dipecat dari petinggi militer. Ditambah lagi Prabowo Subianto dipecat dari petinggi militer, sudah tidak pantas mendapat jasa penghormatan pangkat jenderal bintang 4 disematkan di pundak Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo, karena sudah cacat hukum terkait penculikan 13 aktivis 98. Sampai ada tanggapan masyarakat, buat apa Presiden Joko Widodo menyematkan tanda jasa bintang 4 di pundak Prabowo Subianto, karena Prabowo Subianto sudah terpilih presiden dalam pemilu tahun 2024. Karena setelah dilantik nanti jadi presiden, otomatis menjadi panglima tertinggi di negara Indonesia. Dan semua panglima TNI dan yang berpangkat bintang 4, baik di Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian, semua berada di bawah presiden, semua di bawah Presiden Prabowo Subianto. Harapan saya, seharusnya Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya ketika baru jadi presiden tahun 2024 akan menyelesaikan semua masalah berat, termasuk penculikan 13 aktivis 98. Rupanya hanya janji-janji saja, tanpa menyelesaikan kasus penculikan 13 aktivis 98 yang dilakukan Prabowo Subianto, malah menyematkan tanda jasa jenderal penuh bintang 4 ke pundak Prabowo Subianto yang melanggar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang pemberian tanda jasa kehormatan. Presiden Joko Widodo telah menyematkan tanda jasa kehormatan pangkat jenderal bintang 4 ke pundak Prabowo Subianto karena menurut Panglima TNI dan mantan Panglima TNI sekarang menjawab Menteri Polkam Hadi Cahyadi menyatakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Presiden Joko Widodo mau menyematkan tanda jasa jenderal bintang 4 kepada Prabowo Subianto. Pembelaan Panglima TNI dan mantan TNI Hadi Cahyadi Menteri Polkam wajar karena bawaan Presiden Joko Widodo membela tindakan Presiden Joko Widodo menyematkan tanda jasa pangkat jenderal ke pundak Prabowo Subianto. Menurut TB Hasanuddin Purnawirawan Letnan Jenderal dan mantan anggota DPR menyatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 penyematan tanda jasa hanya yang masih aktif sebagai militer. Padahal Prabowo Subianto sudah pensiun dari militer sehingga tidak boleh menyematkan tanda kehormatan jenderal penuh ke pundak Prabowo Subianto. Dengan demikian penyematan pangkat jenderal penuh kepada Prabowo Subianto bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009. Kata Presiden Joko Widodo, sudah biasa menyematkan tanda jasa yang dilakukan pemerintah kepada perwira tinggi seperti kepada Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Binsar Panjaitan, dan Hendro Priyono. Menurut Koni Bakri, bahwa penyematan tanda jasa kehormatan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Binsar Panjaitan, dan Hendro Priyono diangkat berdasarkan Undang-Undang tahun 1959 tentang penyematan tanda jasa kehormatan kepada petinggi militer sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009. Karena setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009, otomatis Undang-Undang tahun 1959 tidak berlaku lagi, digantikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang penyematan tanda jasa kehormatan. Atas penyematan tanda jasa pangkat jenderal penuh kepada Prabowo Subianto banyak mendapat tanggapan negatif dari masyarakat, sampai ada mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo menarik kembali tanda jasa jenderal penuh dari Prabowo Subianto. Penyematan tanda jasa jenderal penuh ke pundak Prabowo Subianto
menyakiti kelompok Kamisan yang setiap hari Kamis selalu datang ke Istana Negara meminta kepada Presiden Joko Widodo mengambil tindakan kepada Prabowo Subianto terkait penculikan 13 aktivis 98 selaku anak kandung dari kelompok Kamisan tersebut. Presiden Joko Widodo pernah menyatakan tidak punya data terkait penculikan 13 aktivis 98 dan tidak pernah dia berarti tidak tahu kesalahannya. Pernyataan Presiden Joko Widodo tidak punya data penculikan 13 aktivis tersebut memang benar. Tidak punya data penculikan 13 aktivis 98 hanya alasan dibuat-buat. Karena Panglima TNI sebagai bawahan Presiden Joko Widodo, data penculikan 13 aktivis 98 ada di markas militer pusat yang dipimpin Panglima TNI. Maka Presiden Joko Widodo bisa minta data penculikan 13 aktivis 98 dari Panglima TNI sekarang. Hasil pemeriksaan Prabowo Subianto yang dilakukan satu para petinggi militer yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, Agung Gumelar, Wiranto, dan perwira tinggi lainnya menyatakan sudah terbukti Prabowo Subianto menculik 13 aktivis 98. Lalu Prabowo Subianto dipecat dari petinggi militer. Ditambah lagi Prabowo Subianto dipecat dari petinggi militer sudah tidak pantas mendapat jasa penghormatan pangkat jenderal bintang 4 disematkan di pundak Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo karena sudah cacat hukum terkait penculikan 13 aktivis 98. Sampai ada tanggapan masyarakat, buat apa Presiden Joko Widodo menyematkan tanda jasa bintang 4 di pundak Prabowo Subianto, karena Prabowo Subianto sudah terpilih presiden dalam pemilu tahun 2024. Karena setelah dilantik nanti jadi presiden otomatis menjadi panglima tertinggi di negara Indonesia, dan semua panglima TNI dan yang berpangkat bintang 4 baik di Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan kepolisian semua berada di bawah Presiden Prabowo Subianto. Harapan saya, seharusnya Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya ketika baru jadi presiden tahun 2024 akan menyelesaikan semua masalah HAM berat, termasuk penculikan 13 aktivis 98. Rupanya hanya janji-janji saja tanpa menyelesaikan kasus penculikan 13 aktivis 98 yang dilakukan Prabowo Subianto. Malah menyematkan tanda jasa jenderal penuh bintang 4 ke pundak Prabowo Subianto yang melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang pemberian tanda jasa kehormatan. Sekian dan terima kasih.